Bismillahirrahmanirrahim. Santri dan murid, selamat malam dan sugeng rayu. Sudah lama guru tidak berbagi kepada santri dan murid dan juga para pemirsa tentang hal-hal yang dilalui guru atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam keseharian yang dialami oleh guru. Pada video ini para santri, murid, dan pemirsa, guru berbagi cerita tentang perjalanan guru kurang lebih setahun kemarin. Jadi, karena guru ini kan banyak hal peristiwa yang dilalui karena guru adalah orang sosial atau orang yang bermasyarakat. Jadi ratusan ribu peristiwa yang unik dan lucu. Pada video ini guru sedikit cerita tentang yang dialami oleh guru karena kesalahan atau pemahaman guru, karena guru ini sok maha tafsir, ya, sama dengan di luar sana, sok maha tafsir, semua ditafsiri. Para pemirsa, cerita ini setahun yang lalu guru mendapatkan berita atau guru dihubungi nomor handphonenya dengan si murid. Murid guru ini namanya Gus Budi. Akhirnya Gus Budi menghubungi handphone guru. Gus Budi berpesan kepada guru, katanya begini, para pemirsa. Guru, tolong besok ada teman saya mau sowan silaturahmi ke rumah panjenengan. Guru menjawab, iya Gus, silakan Mbak di rumah kok. Mbak besok tidak ada pekerjaan. Tolong Mbah, tolong guru, ini teman saya ini sudah kelihatannya kemarin berbagi dengan saya tentang ekonominya sangat susah karena sudah banyak hal yang dilakukan tapi tidak ada perubahan. Maka guru diberi nasihat, tolong guru, teman saya besok kalau ke rumah guru tolong disepil, katanya gitu para pemirsa. Akhirnya guru menerima pesan dari murid si Gus Budi tadi. Ya Gus, besok kalau ke rumah diusahakan oleh guru nanti akan disepil oleh guru, ya. Dengan memahami bahasa sekarang, guru pun menafsirkan, karena guru ini kan orang desa atau orang kuno atau orang purba, dan guru pun juga petani. Akhirnya guru memahami, oh, bahasa sekarang itu ada yang disebut disepil. Akhirnya ganti hari, besok tepat sesuai apa yang disampaikan. Datanglah seorang tamu ini ke rumah guru, para pemirsa. Ya, siang sekitar jam 11. Kebiasaan di rumah guru jam 11 ini kan sepi, putra-putri pun juga sekolah. Dan guru tidaklah ke sawah karena ada pesanan bahwa besok ada tamu minta disepil. Akhirnya dinanti oleh guru, datanglah si tamu ini. Datanglah seorang tamu ini, dia datang sendiri. Dia akhirnya disuruh masuk oleh guru ke rumah. Akhirnya tamu ini ditanya oleh guru, dia menyampaikan bahwa kemarin setelah bertemu dengan murid si Gus Budi, disuruh silaturahmi ke rumah guru. Akhirnya guru menanyakan, apakah benar kamu yang kemarin disampaikan oleh Gus Budi disuruh ke sini? Iya guru, ya Mbah, betul, saya ini orangnya. Akhirnya guru bertanya, para pemirsa, kepada tamu, kamu jauh-jauh dari wilayah Surabaya ke sini, ini maunya apa? Ini loh guru, dia berkeluh kesah tentang ekonomi. Sudah banyak yang dilakukan dengan metode dan cara, baik di kuburan, di tempat gerumbul, baca bahasa Arab, bakar dupa, mandi 7 sumur, 9 sumur, nah semua itu sudah dilakukan para pemirsa.
Akhirnya lambat laun katanya ekonominya malah memburuk. Nah, akhirnya dia ditanya sama guru, lantas kamu maunya apa datang ke guru? Akhirnya dia menyampaikan sesuatu hajatnya. Tolonglah Mbah, tolonglah guru, saya ini sudah capek di dunia, beban ekonomi sudah sangat berat, jadi sudah putus asa, saya ini hampir putus asa, ini gimana caranya? Akhirnya guru sedikit mengulas, ya coba nanti diselesaikan, dibantu oleh guru, nanti akan disepil oleh guru. Nah, akhirnya guru mempertanyakan data-datanya. Kamu orang mana, Dok? Dia bilang, dia menyampaikan, dia katanya dari kota Surabaya. Punya nama siapa? Dia menyebutkan namanya si Ida. Ya. Sebagai kewajiban guru untuk membantu orang dan memenuhi permintaan si murid juga, karena guru ini dimintakan untuk menyepil tamunya agar berharap dengan disepil guru si tamu ini nanti mempunyai keyakinan dan harapan agar ekonominya itu berkembang lebih bagus, terutama perdagangannya. Akhirnya guru bertanya, "Hai si Ida, pekerjaan Anda ini apa?" Dia bercerita, "Saya ini jualan nasi warung, Mbah." Terus pesennya si Gus Budi bagaimana? Kok kamu disuruh sini kok sampai percaya? Kata beliau, kata Gus Budi begini, Mbah. Murid, tamu, santri Mbah ini katanya sudah puluhan ribu. Semua setelah disepil Mbah itu rezekinya sangat berkembang dan usahanya sangat lancar. Apakah betul, Mbah? Guru mengatakan, iya, banyak murid, santri, juga tamu yang setelah disepil guru, usahanya semua lancar, para pemirsa. Akhirnya guru pun juga menyampaikan dari permohonan si murid ini atau si tamu ini, guru menyampaikan, si Ida mohon maaf ya kalau karena kamu kan tamu bukan murid, jadi guru ini juga pekerjaan ini banyak, sehingga mohon maaf guru tidak bisa mensepil Anda karena ini sudah agak siang, guru akan mau ke sawah lagi. Apa para pemirsa yang dipikirkan oleh si tamu? Karena dia sudah merasa capek, ekonominya susah, kesana kemari sudah putus asa. Akhirnya si Ida ini mengeluarkan suara permohonan. Sudahlah Mbah, sudahlah guru, tolonglah sekali saja saya disepil, sudah. Saya mohon, sudah putus asa, sudah ke paranormal, ke kiai, ke ustadz, baca-baca bahasa Arab, sudah mandi 7 sumur. Rezeki saya ini loh Mbak, tidak bertambah, Mbak, tolong sekali saja, tolong disepil. Akhirnya guru ini punya pendapat para pemirsa. Karena guru ini kan buta bahasa, orang kuno ya. Nah, akhirnya guru bertanya, "Hei si Ida, kamu ngerti maksudnya? Yang dipesankan Gus Budi disepil itu apa sih maksudnya?" Ya pokoknya saya tidak ngerti Mbak, pokok kata Gus Budi saya harus manut, pokoknya saya datang ke rumah Mbak ini, tolong minta disepil aja sekali. Nah, para pemirsa apa yang terjadi para pemirsa? Mbak ini kan kuper ya, tidak ngerti bahasa Inggris, tidak ngerti bahasa kemajuan. Nah, akhirnya guru menafsirkan dari bahasa yang disampaikan oleh si murid tadi dengan nama Gus Budi, dan guru sendiri pun menafsirkan dari bahasa yang disampaikan tamu si Ida. Dari tafsiran bahasa ini, guru mengukur suatu keadaan dan objeknya. Objeknya ini tamu wanita. Tamu wanitanya ini sehat, semok, montok. Nah, itu baru betul. Nah, ada kata sepil ini guru mengasumsikan, jadi lomba mengarang di otak. Ini sepil ini kira-kira apa ya para pemirsa? Nah, akhirnya guru mempunyai keputusan. Sudahlah Ida, kalau kalian mau betul-betul disepil sekali oleh Mbak, semoga nanti dimudahkan rezeki Anda. Dan manut ya. Ya Mbah, manut. Nah, akhirnya sebentar saya siapkan tempatnya. Dia sendiri tidak mengerti si Ida, disepil itu diapakan. Si guru ini juga bodoh, tidak ngerti bahasa Inggris. Menafsirkan sepil itu apa.
Akhirnya guru menafsirkan dengan bahasanya sendiri, si Ida dipanggil. Sudah Ida, ayo ikut guru. Akhirnya si Ida ini karena tidak ngerti bahasa sepil itu apa, diajaklah guru ini masuk ke ruangan di dalam kamar dan keadaan di rumah pun juga sepi. Akhirnya sudah dilakukan guru, sudah Ida, sudah tidak usah terlalu lama, sekarang sudah selesai. Artinya kamu pada hari ini jam 12 siang ini alhamdulillah kamu sudah disepil oleh guru kan ya? Ya Mbah, terima kasih atas sepilnya, katanya gitu para pemirsa. Nah, coba. Jadi tamu ini sangat terima kasih dengan guru ini, dengan Mbah ini, karena sudah guru mau mensepil dari tamunya ini. Akhirnya duduklah sebentar di ruang tamu, si Ida ini bertanya, guru, setelah saya disepil oleh guru sekali ini, kira-kira perkembangan rezeki saya nanti apakah secepatnya? Gimana ini? Nanti tolong diberi kepastian. Akhirnya guru mengatakan, si Ida rezeki atau perkembangan ekonomi itu tidak bisa kun fayakun. Semua itu tidak serta-merta, semua bertahap. Kemungkinan itu nanti ya 3 langkah atau 3 bulan, 4 bulan, kemungkinan biasa kelihatan hasilnya. Ya sudah guru, sudah Mbah, terima kasih atas sepilnya. Semoga saya dilancarkan rezekinya. Akhirnya si Ida ini pulang para pemirsa. Dengan pulangnya si Ida, guru sudah melakukan aktivitasnya sehari-harinya seperti ke sawah, berkebun, dan juga kalau malam mendidik murid santri dan pemirsa, siaran live dan banyak hal seperti itu. Apa yang terjadi para pemirsa? Lambat hari, lambat minggu, dan tambah minggu, tambah bulan, lambat bulan. Akhirnya datanglah si Budi ini dengan si Ida kurang lebih persis 4 bulan. Akhirnya 4 bulan itu, kurang lebih 4 bulan si Budi ini malam-malam habis maghrib datang sama si Ida. Apa yang terjadi para pemirsa? Guru ini melihat raut mukanya murid si Budi ini tidak seperti biasanya. Dia kelihatannya itu kayak igit-igitan kalau orang Jawa, mau marah. Jadi matanya ini agak merah itu. Akhirnya guru bertanya, murid ngapain? Wajah kamu kok tidak seperti biasanya? Guru bertanya, apakah kamu susah atau kena masalah? Dia diem para pemirsa. Langsung dia seperti biasanya, murid santri kan duduk, masuk di ruang tamu duduk itu. Akhirnya si Budi ini tanya para pemirsa kepada gurunya, pada Mbak ini. Guru, ini kan teman saya si Ida. Kurang lebih 4 bulan kan saya suruh datang ke sini. Iya betul. Itu tanyain kan betul ya. Lah terus sekarang ini ada masalah di rumah tangganya. Loh, rumah tangga kenapa? Apa ada hubungan apa? Akhirnya si Budi murid ini, dia menceritakan para pemirsa kepada guru. Si Ida ini di keluarganya dimusuhi karena posisi Ida ini sekarang hamil. Padahal si Ida ini kan janda, guru ndak punya suami. Nah, jadi ada problem para pemirsa gara-gara disepil guru itu. Nah, akhirnya guru menyampaikan kembali kepada si murid si Budi itu. Lah, si Budi pesen kamu sama guru apa? Kamu kan pesen, guru kalau ada teman saya datang ke rumah guru, tolong disepil. Iya sudah saya sepil. Lah, si Ida itu tanyain, si Ida kamu disepil Mbah berapa kali? Si Ida bilang, ya sekali. Nah, lantas apa hubungannya dengan kehamilan, Bud? Si Ida ini loh ndak punya suami guru, tapi kok hamil. Akhirnya si Budi ini berpikir, loh guru, menurut Mbah, disepil itu diapakan toh Mbah? Jadi itu para pemirsa. Nah, si Budi ini mulai berpikir, jangan-jangan gurunya ini ndak ngerti bahasa sekarang itu disepil itu diapakan. Lah saya ya ndak ngerti para pemirsa. Akhirnya Budi ini bertanya, si Mbah, tolong menurut Mbah, disepil itu diapakan sih Mbah? Ya saya ndak ngerti Gus Budi.
Lah, si Ida saya tanya, katanya si Ida kamu suruh datang ke rumah Mbak kan minta disepil agar rezekinya lancar. Si Ida saya tanya, Bud, disepil itu diapakan? Dia juga enggak ngerti. Lah kamu suruh nyepil si Ida, saya enggak ngerti bahasa sepil itu apa. Lah lantas menurut guru sepil itu apa? Kok sampai terjadi si Ida ini hamil? Akhirnya guru ini bercerita para pemirsa kepada si Budi. Si Budi nurut Mbak ini kan juga pernah muda waktu zaman lah sekitar 80 tahun 80-an. Sepil itu kan bahasa Inggris. Menurut asumsi saya, sepil itu penyakit kelamin. Karena penyakit kelamin orang-orang terdahulu itu nyebutnya sepilis. Kan benar para pemirsa. Penyakit kelamin itu kan disebut sepilis. Lah ini Mbak tidak ngerti disuruh nyepil tamunya. Lantas si Budi bertanya pada guru. Lantas si Ida ini diapain sama guru? Ya sudah, karena saya memikir karena disepil itu berhubungan dengan kata penyakit kelamin, maka guru ini berasumsi disepil itu artinya kelaminnya harus diadu para pemirsa. Lah guru ini sukanya menafsir-nafsir. Sama seluruh dunia, sama ahli agama. Semua ditafsiri. Padahal itu suara yang tidak ada tahu artinya. Bahasa Arab yang tidak ada keterangannya. Semua ditafsiri. Lah sama seperti guru menafsiri dari bahasa sepil ini. Akhirnya Budi bertanya. Loh, artinya si Ida ini kemarin diajak adu kelamin guru. Guru terus terang, guru ini kan orang jujur. Iya Bud, ya adu kelamin. Karena menurut Mbak kamu suruh mensepil si Ida. Lah Ida saya tanya, disepil dia? Tidak mengerti. Saya Bud, saya sudah menyampaikan sama si Ida. Saya ini repot pekerjaan Mbak ini di sawah. Si Ida ini dia meronta-ronta, minta disepil Mbah hanya sekali. Nah pas ketepatan di siang hari kan sepi, Bud. Akhirnya ya terpaksa si Ida disepil Mbah hanya sekali. Akhirnya Budi memahami bahwa guru ini salah tafsir. Apa para pemirsa yang ditangkap di raut wajah Budi itu? Guru ini kan tahu hatinya tamu, hatinya orang, tahu bicara apa. Kata si murid si Budi, hatinya didengarkan oleh guru, hatinya Budi gini. Dan cuk, guru nggak tel goblok, tamu saya disepil dari nah, terus si Budi juga bingung lah. Terus kalau sudah seperti ini gimana? Guru solusinya gimana? Ini loh si Ida ini di rumah ini nggak punya suami, ini janda lah, ini lantas dia hamil. Terus solusinya gimana guru? Guru pun, karena guru ini kan cerdas, akhirnya guru memberi statement. Gini loh Guru Budi, wong peristiwa gitu aja kok ribet. Nah, loh. Terus gimana ini nanti pertanggungjawaban dengan keluarganya? Nah guru kan tidak salah, Ida ini minta disepil. Nah, ya sudah disepil Mbak sekali aja kan udah cukup. Nah terus si bayi ini gimana guru? Sudah gini aja, karena ini sudah terjadi, ya sudah nanti dirawat, dibesarkan. Tidak bisa begitu guru, ini nanti masalahnya melebar. Masalahnya gimana? Si bayinya tidak masalah dibesarkan. Si bayi ini nanti nilai statusnya nanti kan anak haram guru. Nah, lantas gimana solusinya guru? Gini loh Bud, kamu ini zaman modern, zaman canggih kok masih bodoh seperti itu. Terus gimana ini guru ngatasi? Gini aja, sudah nanti disampaikan kepada keluarga. Karena ini sudah terjadilah nanti si calon manusia ini nanti calon bayi dibesarkan. Untuk nilai status biar tidak menjadi anak haram. Di era sekarang ini kan sudah modern, Bud. Maksudnya gimana guru? Itu nanti si bayi kalau sudah lahir, itu tolong diatasi, beli stiker.
Stiker gimana sih guru, wong manusia kok dibelikan stiker? Itu beli stiker itu loh di negara Indonesia, di Majelis Uler Indonesia itu loh, Gus. Maksudnya apa? Itu kan ada yang jual stiker itu halal dan haram itu. Nah, itu nanti kalau sudah lahir anak haram itu, beli stiker di negara Kesatuan Republik Indonesia itu. Nah, itu ditempeli di keningnya tatkala lahir itu. Itu nanti ada stiker halal. Jadi itu nanti si bayi jadi anak halal. Nah, oh begitu guru. Iya, di era sekarang itu mudah. Jadi artinya si bayi ini nanti kalau begitu lahir beli stiker di Majelis Uler itu. Nah, ditempeli di keningnya ini baru sampaikan kepada publik bahwa si jabang bayi ini disebutlah si jabang bayi anak halal. Kata si Budi, hatinya ditangkap oleh guru. Dan cok guru iki iso. Itulah para murid dan santri, hati-hati memahami suatu bahasa bila Anda tidak memahami. Dengan demikian para pemirsa dipahami apa yang dimaksud sepil. Dengan kata sepil berbahagialah dan guru mampu mensepil sekali menjadikan manusia yang baru di dunia. Semoga para pemirsa, murid dan santri pandai-pandailah membuat sepil-sepil dan bersepil-sepilah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.